Kita lanjutkan taklim kita di part 2 video 2. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk amalan hijab yang keempat. Pertama tadi bab 1 hijab nazar, kedua hijab basmalah, ketiga hijab Sulaiman, keempat berubah. Ini paling tinggi sebetulnya. Hirjul Yamani. Apa yang keempat? Hirjul, penggawanya hijab. Semua ada 9. Ke puncak langsung ya. Perhatikan amalan Hirjul Yamani ini. Kalau secara awam orang-orang ulama Saisu menyebutnya ilmu Syaifi. Pernah dengar ilmu Syaifi? Itu dia. Merupakan raja dari segala hijab, disusun, ditemukan, diitikafkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Kutub Qadasal Rohu Sirahu. Jadi ini berbeda dengan hijab-hijab lainnya. Dia terletak pada yang keempat. Silsilah keilmuan Hirjul Yamani ini bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Melalui Hirjul Yamani inilah Syekh Abdul Qadir Jailani bisa memperoleh lebih dari 300 karomah. Jadi amalan ini, penyebab amalan ini mendapatkan 300 karomah. Karomah sandaran sini kesaktian lah. Dalam manaqib kita sudah tahu lah. Kesaktian-kesaktian dari wali kutub kita Syekh Abdul Qadir Jailani, yang perkiraan gambarnya beliau ada di sebelah kanan sana ya. Beliau paling serius mengamalkan Hirjul Yamani ini. Jadi sudah jelas, tidak heran kalau kekaromahannya sangat kuat. Pada zaman Rasulullah SAW, Hirjul Yamani ini pernah dipopulerkan ya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma dengan nama Ainus Syaifi. Ali namanya Ainus Syaifi, atau disebut mata Syaifi, artinya mata pedang. Mata pedang paling tajam lah. Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Hamam Syed Muhammad bin Qatirudin bin Bayazid bin Kawajah membuat kitab khusus Hirjul Yamani ini dengan judul kitabnya, silakan cari, namanya Jawahir Al-Qamsi. Itu kitabnya. Dalam kitab itu berkata Al-Imam Al-Alamah, alam an asyafiyah fil haqiqati huwa ayatun min ayatillah ta'ala wa fi syafi adadun la yushon minal mujijati wal gharibi allati la yumkinu inkaruha. Waqat talaqo al-adidu minal ruhiyahi anwa'an mukatalifatan minal karumati min syalatil wasyalati hadihi ay hajrul yamani asyafi'u. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Syaifi merupakan salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Syaifi terdapat banyak sekali keajaiban yang tidak terhitung jumlahnya, serta keanehan-keanehan yang tidak dapat diingkari. Banyak para wali mendapatkan berbagai macam karomah dari wasilah doa ini, yaitu Hirjul Yamani atau Syaifi. Maka orang lama nyebutnya ilmu Syaifi.
Jadi hal hijib atau hijrul yamani ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ja'far Asy-Shadiq radhiyallahu anhu. Doa hijib ini memiliki banyak julukan, banyak nama. Jadi kalau melihat ini Hirjul Yamani, Hirjul Syaifullah artinya pedang Allah, Hirjul Yaminullah, Qudratullah, Yadullah, Burhanullah, Samsimullah, Hirjul Yamani, Sahmullah, Hirjul Bari, Wal Bahri. Berbeda dengan hijib bahar ya. Hijib bahar ada tersendiri. Nah, jadi nama lainnya ada Hirjul Bari Wal Bahri. Tidak sama dengan hijib bahri dan hijib bar. Nanti dibahas itu. Nah, ini termasuk induknya. Kalau ibarat umul kitab, yaitu Hirjul Yamani. Yang lainnya depannya hijib semuanya. Ada 9. Itu yang sering diamalkan oleh ulama-ulama. Tapi para habaib, para syaidi, ya, orang pesantren dan Nahdlatul Ulama, wallahu alam Muhammadiyah, wallahu alam ya, mungkin ada beberapa orang ya. Jadi banyak nama, ada yang menyebutnya Hirjul Martadawi, Hirjul Azam, Hirjul Syafi ya. Diriwayatkan dari Al-Imam Thohir bin Muhammad, beliau menerima Hirjul Yamani dari Syekh Al-Imam Tamimi Ash-Tashaqafi yang menerima dari Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib karamallahu wajah. Beliau menerimanya dari Rasulullah SAW. Rasulullah menerimanya dari Malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril AS berkata, itu sanadnya untuk Hirjul Yamani ini. Man qarharajil Yamani hadda fa innahu sayazzalu daiman fi hafzillah subhanahu wa ta'ala min kulli anwahil adaihi fasayazimu ada huda iman jasadian wa qaliyin wasayakunu mahimian min saril sihri wal sihril aswadi saril ain al jindami at-tawaimin al miknatisi wa ma ila dalika. Artinya, barang siapa yang membaca Hirjul Yamani ini, maka dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tipu daya musuh-musuhnya dan akan selalu mengalahkan musuhnya baik secara lahir maupun secara batin. Dirinya akan dijaga dari kejahatan sihir, ilmu hitam, kejahatan mata yang bersifat hipnos, gendam, ain. Tidak akan kena. Apalagi yang sifat-sifatnya seperti tahan perut, santet, kecil. Kalau pakai ini Hirjul Yamani. Wa kadzalika min jami'a anwal hayatawanatil bariyati mitlal numuri wal aswadi wal tabini wal agaribis samawati wal diyabi sayakunu hadal qori hurjalal yamaniyu makbulan wa mumazadan wa mahbulan wa mata'an wa mabauban daiman ata'ah jami'a qalqilah akikro hadda hal harja maratan wahidatan yudhibu qalla ibadata sunatan. Artinya, serta dari segala macam binatang buas seperti harimau, singa, ular, kalajengking, binatang berbisa, serigala. Pembaca Hirjul Yamani ini akan selalu diterima, dimuliakan, dicintai, ditaati dan dipatuhi oleh semua makhluk Allah. Baik binatang, baik makhluk yang kasat mata maupun makhluk yang nyata. Barang siapa yang membaca Hirjul ini sekali saja, satu kali saja, maka Allah akan memberikan pahala ibadah 1 tahun. Itu hitungannya. Ya. Amalan ini adalah amalan tetap Syekh Abdul Qadir Jailani. Tertulis dalam kitabnya Kanjil Ma'ani. Silakan baca.
Itu kitabnya. Diceritakan bahwa pada saat pertama kali Syekh Abdul Qadir Jailani menerima tongkat kewalian di Baghdad, beliau diliputi dengan sifat jalaliyah Allah. Sifatnya yaitu sifat keperkasaan dan kesaktian. Hal ini menyebabkan beliau menjadi sangat sakti yang kesaktiannya terbukti nyata. Itu ada di manaqib. Ketika seseorang menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tidak sopan, dengan tidak pakai gelarnya, dengan tidak wudu, baru menyebut nama, akan menghadapi akibat serius. Di antara yang paling fatal, putus kepala. Dan ini benar. Baru nyebut tanpa ada adab, tanpa wudu. Hei Abdul Qadir Jailani, langsung putus. Kuatnya tuh hijib. Ya. Pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dijumpai, entah melalui mimpi, wallahu alam, oleh siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah berpesan kepada Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, la tafa'al hadal suluka ba'dal anna katirun minan nas yaqulun asma'allah wasmi walakinahum la yuwadibuna. Itu kata Rasulullah. Wahai Abdul Qadir, jangan lagi kamu lakukan sikap perilakumu dengan hijib ini. Banyak orang yang menyebut nama Allah dan namaku. Banyak orang yang menyebut nama Rasulullah dan namaku secara tidak sopan, tetapi tidak apa-apa. Ditegur. Dan itu menakibnya sejarahnya benar. Setelah menerima pesan secara hijib, secara ilham atau walau-walam, kita tidak mengenai begitu, ya. Syekh Abdul Qadir segera menurunkan kerasnya hijib Yaman itu, hirjulnya. Meninggalkan sikap kesaktian dari hirjul Yamani tadi. Jadi banyak ulama dari Baghdad datang menghadapi Syekh Abdul Qadir dengan harapan agar beliau melepaskan kekuatan dari hirjul itu. Mengingat banyak korban di masa itu terhadap mereka. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan terhadap ulama tadi. Setelah dapat peringatan dari Rasulullah SAW. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, fil waqai hadihi laisat raqabati laqad alhamanillah an yakula majattusmi fa azamis maka. Artinya, sesungguhnya hal ini bukanlah keinginan saya. Bukan keinginan Syekh Abdul Qadir begitu. Bukan pengen sakti begitu. Saya menerima ilham dari Allah yang isinya, kamu sudah mengagungkan namaku, maka namamu juga kuagungkan. Seandainya yang tidak beradab dengan namamu, maka beresiko. Sampai? Nah, itu dia ucapannya, jawabannya. Jadi kuat sekali Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengagungkan Allah, ribuan. Maka kata Allah, siapa yang mengagungkan namaku dengan sebanyak-banyaknya, maka ku agungkan namamu. Seandainya orang tidak beradab dengan menyebut namanya, putus lehernya. Para ulama mengemukakan bahwa salah satu sebab mengapa nama Syekh Abdul Qadir sangat sakti, karena diturunkannya, antum menyebut sambil Syekh Abdul Qadir Jailani ya nggak apa-apa sekarang. Karena sudah diturunkan. Dulu nggak ada yang berani. Syekh Aulia selalu dibawa, Qodosal Rohu selalu dibawa.
Beliau cucu Nabi dapat dari dua nasab. Kita tidak mengagungkan dia, beliau tidak Nabi. Tetap kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mensucikan nama Allah. Tapi di bawah Nabi, ya, di bawah sahabat, nasab yang terbaik adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka di kewaliannya disebut waliku kutub. Beliaulah yang paling banyak menciptakan hijab. Doa-doa untuk umat. Tapi itu tadi, karena beliau mengamalkan dengan serius, sungguh-sungguh, aurat, wiridnya ribuan. Tidak heran kalau kesaktiannya pun mumpuni. Sampai ya? Nah, karena itu mengapa Syekh Abdul Qadir sangat sakti adalah karena beliau selalu membaca Syaifi Hizbul Yaman yang dikarang sendiri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, kemudian dipopulerkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disebarkan sama Syekh Abdul Qadir, diamalkan secara serius oleh Syekh Abdul Qadir Jailani secara rutin yang sangat istimewa. Jadi setiap hari beliau melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Sehari kebayang nggak? 1000 rakaat sholat sunnah. Kemudian membaca surat Al-Mujamil, surat Ar-Rahman, surat Al-Ikhlas sekurang-kurangnya 100 kali tiap hari. Setiap kali melaksanakan sholat fardu, beliau mengakhiri dengan khatam Al-Quran. Tak bayang enggak? Alun masuk dari zuhur nan pendek mah. Nan pendek. Asar ke maghrib. Putus media khatam. Tiap sholat. Begitu amalan beliau. Wajar kalau kesaktiannya luar biasa. Dan tantang antum ngamalin hijab ini. Mabok antum. Kebayang nggak? Jadi ini bukan mendewakan. Kesaktian beliau karena amalannya luar biasa. Setidaknya 1/1000-nya aja lah ya dari amalan beliau. Pada malam hari beliau membaca Asmaul Arbaniyah sebanyak 600 kali. Demikian juga pada siang harinya. Seusai sholat duha, sholat asar, dan setelah sholat tahajud beliau membaca doa Hirjul Yamani Syafi'i. Jadi dibelinya sebelum sama ini. Nah, berbeda dengan kita. Maka kekuatannya ya tentu berbeda. Tapi kalau dipraktekkan di zaman sekarang udah sangat luar biasa lah. Ya. Beliau membaca Syafi'i ini diikuti dengan membaca sholawat kubro tambahannya. Asmaul Husna, Asmaul Nabawi, Asmaul Syarifah. Sama banyaknya, pernah disampaikan. Dan setiap bacaan tersebut dibaca sebanyak 1000 kali. Masya Allah. Itu amalan-amalan sambilannya. Di antara khasiat dan manfaat Hirjul Yamani, Sayyidina Ali bin Abu Thalib berkata, ucapan beliau. Ini kata-katanya. Man arada an yufarriqo bainatnaini layardayinallah. Far'akadan qabdatan min turabi qabran muhmalin summa qur'ahada harjul yamani marratan wahidatan summa yanturu turaba fi ahadi buyutihima bin yati min tafrikil alaqati bainahuma fa bi idnillah sayatimul gatiyata bainahuma syari'anan. Artinya barang siapa yang ingin memisahkan hubungan antara dua orang yang tidak diridhoi Allah, semisal kumpul kebo, bahasa sekarangnya, ambillah segenggam tanah dari kuburan yang tidak terawat. Kuburannya nggak tahu identitasnya, ambil segenggam yang tidak terurus, bacakan Hirjul Yamani 1 kali saja, kemudian tebarkan tanah itu
di salah satu rumah yang tidak diridhoi dia sama Allah bercampur dengan niat memisahkan hubungan mereka atau memburgakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah pada suatu tempat itu, maka dengan izin Allah akan terjadi perpecahan dan bubarnya antara keduanya dengan cepat. Ini ucapan Sayyidina Ali, sanadnya jelas, gampang. Nah, nggak boleh, ya nggak boleh, nggak jelas. Akad nikahnya bener, pisahin lah, kan banyak sih kok. Nah, johiko ajan cubo-cubo, pada antum. Sampai? Yang anu sampaikan di share nih, ya kan? Nah, barang siapa yang menginginkan agar pembesar-pembesar, pemimpin, ulama-ulama, anggota-anggota DPR, nggak salah, ya. Kira-kira gitulah ya. Serta semua manusia, baik itu jin, hewan, supaya taat mematuhi omongannya. Tulislah Hirjul Yamani ini dengan tinta jafaron yang dicampur minyak misik, tambah sedikit air hujan langsung. Tidak kena atap. Campur 3 minyak itu dengan 1 air. Ditulis di kulit kijang yang sudah dimasak. Bisa dimasak, sudah dijemur. Bahwa tulisan tersebut kemanapun pergi untuk menghadap sesuatu, mudah sekali menjadi tunduk kalau dia jolim. Sampai nggak? Ini orang disebut azimat. Tapi kalau dipakai dengan orang yang maksiat, maka akan berbalik ke badannya. Ayo. Itu gunanya thalibul ilmi. Ya. Semua makhluk Allah, insya Allah akan taat, patuh apa yang diperintahkannya. Ada orang Indonesia pertama pakai ini, presiden pertama pakai ini. Ya. Jadi kalau gini aja diem dia. Dia akan selalu dijaga oleh Allah dari segala macam senjata tajam dan kebal. Tapi kalau dia berbuat jolim sedikit saja, ya, maka dia akan mudah difitnah dan lengser. Sampai. Silakan. Nanti disebut jolim. Mau buat sendiri kan gampang toh. Bawalah. Siap-siap aja kalau antum tidak bersih. Sampai nggak nih? Tapi manfaat itu sangat banyak. Dan insya Allah dari segala macam antum tidak perlu ngaji, belajar kanuragan berbulan-bulan di Banten atau di Sukabumi, nggak perlu. Cukup itu. Nggak akan sampai pisau itu ke perut antum. Bukan kebal, nggak akan sampai. Jika tulisan tersebut disimpan di bawah batu yang besar, nah ini boleh diamalkan. Kamu ikat di bagian besar. Dari satu kulit ditulis hijib Hirjul Yamani, tulis dengan media yang 3 tadi, air hujan, jafaron, misik. Dalam keadaan wudhu tulis, diikatkan di batu yang besar, ya. Dengan niat menarik kembali orang yang kabur, melarikan diri, pencuri, maka orang tersebut nongol aja datang. Yang duduk pernah kena. Insya Allah, ya, insya Allah. Bantu orang lupa malu lucu isinya, akan kembali. Pakai untuk kebaikan. Anak kabur, istri kabur, sampai ya. Bahkan bisa digunakan untuk orang yang nyasar di hutan. Maka orang tersebut insya Allah berkat pertolongan Allah melalui ikhtiar hijib ini dengan cara tadi insya Allah bisa kembali. Itu sudah banyak dibuktikan. Ya. Aduh habis iman dong. Ya. Apabila antum ingin mengetahui apakah suatu permasalahan baik, apakah nantinya permasalahan itu tidak, gimana cara jalan keluarnya?
sholatlah 2 rakaat, sholat hajat niatnya, tepat di tengah malam pas jam 12 berdiri, sholat hajat. Ya. Kemudian baca sholawat Nabi selesai sholat hajat 100 kali. Yang di atas tadi sholawatnya pendek aja. Setelah itu baca Hirjul Yamani cukup 3 kali. Lalu bacalah ditutup dengan ayat kursi 1 kali. Allah akan memperlihatkan baik itu dengan mimpi atau dengan jalan yang tidak disadari dalam permasalahan itu untuk mencari jalan keluarnya. Paham? Itulah kekuatan Hirjul Yamani. Insya Allah antum akan diselamatkan dari kejadian yang tidak diinginkan dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi pengamal Hirjul Yamani ini cukup 1 kali saja setelah sholat wajib. Cukup. Niatnya apa? Rizki. Tapi yang khas rizki tadi di awal sudah. Pakai yang terbaik, yang lebih aman adalah Hijib Sulaiman. Kalau ini sudah menyangkut yang beresiko, karena ini umul hijib. Sampai ya? Lafaz doa Hirjul Yamani adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ajantu alaikum yashaba syahri waswasi watasamtu biki Allah. Salasa maratin 3 kali. Berarti di situ 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ajamtu alaikum yashaba syahri wal waswasi watasamtu biki Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajamtu alaikum yashaba syahri wal wasyi watasamtu biki Allah. Udah 3 kan? Langsung keduanya. Bihaqil qadiri wa yasawa bihaqqi kahijan mahijan kahaina kahijan marjuyina. Sekali. Dari atas sampai sini artinya adalah sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya bermaksud melakukan sesuatu kepadamu, hai pemilik sihir dan waswas, dan saya berpegang kepadamu, ya Allah. 3 kali. Ditutup dengan sebab haknya Khaidir dan Ilyas. Nabi nih, dengan sebab haknya Khaidir dan Ilyas, dan dengan haknya kahizin, mahijin, kahijin, marbanjujin, marjuin. Siapa ini? Makhluk Allah, jenis malaikat. Nah, baca langsung ke bawahnya. Itu artinya yang tadi di atas. Jangan dibaca separuh itu langsung artinya, enggak. Untuk menjelaskan aja. Kemudian wabihaki ayijan jajiran wabihaki hamuina hajan ajiran anrasan mahmaju inna aunu watasamtu bika min saril jinni wal insi wa hamalati syaitani wa tabaihim wa udu bika min kulli bala'in wabihaki dan ya'il wabihaki ayyunan salasa maratin 3 kali. Yang tadi itu 3 kali. Kemudian ditutup warna warisan salasa 3 kali. Tutup dengan 3 kali. Artinya, dan dengan haknya aijin jazirin, dan dengan haknya hamuin hazin azrin anjasin mahmajuin wasuhin. Nama makhluk, gak perlu dikaji makhluknya. Dan saya berpegang kepadamu dari kejahatan jin dan manusia, dan dari godaan setan dan pengikutnya, dan saya berlindung kepadamu dari setiap bala, dan dengan haknya dan ya'il, dan dengan haknya ayyun 3 kali.
Dan ditutup 3 kali nawarisin, nama makhluk. Itu artinya dari season kedua. Tapi amalannya dijadiin 1, masuk season 4. Wabihaki ahya sarihya adunaya asbau mungta wabihaki azamati kajalillati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kali ya Allah. Ahwajinanin jami'a al-bala'i wal afati wa bihaqi Isa wa Musa wa bihaqi Idris wa Sita. Artinya, dan dengan haknya ahya sarrahiyah adunnaya asbauta, dan dengan haknya kebesaranmu yang agung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jagalah saya dari segala bala dan kerusakan. Dan dengan haknya Isa, Musa, dengan haknya Idris dan Syed. Season kelima. Wa bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaman la bidayata walani hayata wa tasumtu bika min saril jinni wal insi bisari qiraati syaifi fastajab du'ai ya ghaital mustagisina akhidni. Salasa maratin 3 kali, semuanya 3 kali. Artinya, dan dengan haknya junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai zat yang tidak berawal dan tidak ada ujungnya, saya berpegang kepadamu dari kejahatan jin dan manusia dengan sebab rahasia bacaan pedang, maka kabulkanlah doaku, wahai penolong orang-orang yang pecah, tolonglah saya. 3 kali dari atas. Nah, penutup doa terakhir. Yaman laisa kamitslihi syai'un wa huwa syami'ul alim wa ya namal maula wa ya naman nasir bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai zat yang tidak ada yang menyerupainya, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan wahai zat sebaik-baik yang dipasrahi dan sebaik-baik penolong dengan rahmatmu, wahai zat yang paling penyayang, dan rahmat Allah semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya, dan melimpahkan keselamatan dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Hirjul Yamani, Ummul Hijib, yang ditemukan oleh sahabat Ali, Sayyidina Ali, kemudian dilanjutkan kepada keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diamalkan. Seandainya jadi ibadah, jadi andung izinkan mengamalkan 2 ini, tapi masih andung pegang secara sultan dan aulianya. Insya Allah ada faedahnya. Sebelum kita menggunakan pedang menjadi ahli. Sampai mudah-mudahan Allah meridhoi, dan ini menjadi amalan boleh dikata yang jarang dibahas oleh orang, dan kondisi kita memang memerlukan sesuatu, doa sebagai pedang. Karena kita punya prinsip, Allah sangat suka dan menganjurkan orang yang beriman dan kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.